Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi praktik restitusi dalam penegakan budaya positif di sekolah kita yang tercinta di SMA Negeri 2 Padarang. Selama 1 jam lebih ini kita di sini akan berdiskusi berkaitan dengan bagaimana praktik restitusi dalam penegakan budaya positif, terutama dalam hal penegakan kedisiplinan siswa-siswi kita di sekolah. Ini merupakan salah satu kegiatan program pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Jadi di sini tugas saya sendiri selaku calon guru penggerak adalah mendesiminasikan praktik baik berkaitan dengan penegakan budaya positif. Kata disiplin sendiri sering kita dengar, sering kita ucapkan, dan mungkin sering kita lakukan. Namun apa yang dimaksud dengan disiplin? Kadang-kadang ini jadi perdebatan, apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin, bangun tepat waktu, bangun setiap pagi, misalkan datang ke sekolah sebelum bel, dan lain sebagainya. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai seringkali menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya suatu pemaksaan dalam hal menegakkan budaya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bangun pukul 4 setiap hari, itu lebih tidak nyaman dibandingkan bangun seenaknya, seperti itu kan. Datang ke sekolah pukul 6.30 itu lebih tidak nyaman dibandingkan datang ke sekolah pukul 8. Bisa seperti itu. Nah, sebetulnya disiplin diri ini secara konsep adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, baik itu nilai norma sosial ataupun agama dan masyarakat, agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Jadi disiplin itu hubungannya dengan tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal yang memang dipercayai oleh suatu kelompok sosial atau suatu kelompok masyarakat. Dalam hal ini mungkin nilai-nilai kebajikan yang kita hargai dan kita sepakati di sekolah. Nah, nilai kebajikan apa yang ada di sekolah? Kebetulan kita di sini baru saja mengimplementasikan kurikulum terbaru, kurikulum paradigma baru, yaitu kurikulum Merdeka. Maka nilai kebajikan yang kita sepakati itu terangkum dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dimulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Artinya segala aturan tata tertib yang kita laksanakan di sekolah itu mengacu pada nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Mengapa siswa harus datang tepat waktu? Mengapa siswa tidak boleh buang sampah sembarangan? Mengapa siswa tidak boleh memakai sepatu putih? Mengapa siswa tidak boleh, siswa laki-laki, rambutnya gondrong? Itu harus kita landaskan dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Ini nilai kebajikan yang kita anut. Terutama yang pertama, sejatinya itu adalah mencakup seluruh aspek kehidupan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu sebetulnya sudah mencakup keseluruhan nilai-nilai kebajikan yang kita anut. Nah, di sini mengapa siswa yang sudah tahu peraturan sekolah, kita pun yang sudah tahu peraturan sekolah, seringkali melanggar aturan tata tertib sekolah. Padahal kita sudah punya nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Misalkan, pada saat mata pelajaran fisika, Doni selalu terlihat tidak antusias, mengantuk, bahkan pernah ketahuan bermain handphone. Kenapa Doni melakukan hal tersebut? Stefani sering ditegur oleh guru karena ia sering menggunakan sepatu berwarna-warni di sekolah. Dasarnya apa di Stefani pakai sepatu putih, padahal dia sudah tahu warna sepatunya hitam. Ahmad sudah 3 kali berturut-turut tidak masuk pada saat jam pelajaran agama. Ini namanya hanya kebetulan semata ya. Semenjak ia diolok-olok di depan kelas karena tidak bisa membaca Al-Quran dengan lancar.
Setiap perilaku manusia itu harus ada dasarnya. Di sini misalkan Pak Faisal, kenapa Pak Faisal minum kopi? Sebagai kebutuhan. Kebutuhan apa? Untuk meningkatkan dopamin. Dopamin, luar biasa. Artinya ada dasar ya Pak Faisal minum kopi. Kenapa saya di sini berdiri? Karena menunaikan kewajiban saya sebagai guru penggerak. Kenapa saya ikut program guru penggerak? Ya, seperti itu mungkin ya. Nah, sebetulnya setiap perilaku, tingkah laku dari manusia itu didasarkan, mangga Wilujeng Sumping, Bu Mano, Bu Eliza. Didasarkan dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan biologis, yaitu bertahan hidup. Kita makan, kita tidur, kita minum, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Bahkan sebetulnya saya berdiri di sini pun kebutuhan bertahan hidup supaya ya tetap dapat gaji gitu kan. Seperti itu. Bapak Ibu di sini mengikuti IHT ya kebutuhan bertahan hidup sebetulnya. Ya Pak Ajis ya. Ya. Pak Ainun tidak hadir di sini, kebutuhan apa? Kebutuhan hidup. Itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik. Nah, selain kebutuhan bertahan hidup yang merupakan kebutuhan dasar yang tidak hanya dimiliki oleh manusia tapi dimiliki oleh hewan lain ya. Ada juga kebutuhan psikologis. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi setiap tingkah laku kita didasarkan dari 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ketika kita bergabung dengan circle kelompok, sebetulnya kita sedang mencoba untuk memenuhi kebutuhan rasa sayang dan diterima. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Saya berdiri di sini adalah salah satu dasar dari kebutuhan penguasaan. Bapak Ibu IHT, Bapak Ibu mengikuti PPG, kebutuhan bertahan hidup ya Pak Faisal itu. Kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misalkan di sini Bu Rika kenapa pakai baju biru? Kenapa Pak Ajis pakai baju batik? Tiap hari Jumat. Itu adalah kebebasan. Yang keempat tentang kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa dengan rekan, dengan keluarga, dengan anak dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan kesenangan. Dan kita kembalikan lagi, kalau kita kembalikan lagi di sini, Doni kenapa tidak antusias, mengantuk, bahkan pernah ketahuan bermain handphone? Kebutuhan apa yang dia tidak peroleh di mata pelajaran fisika? Kesenangan mungkin. Penguasaan, karena dia tidak menguasai mata pelajaran fisika, maka dia tidak termotivasi. Kebebasan, sebetulnya dia tidak mau belajar fisika, tapi terpaksa. Itu kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi. Stefani, kenapa pakai sepatu warnanya merah? Kebebasan, kesenangan. Ahmad, kenapa jadi tidak masuk pelajaran agama? Karena dia diolok-olok. Dia merasa tidak disayangi, tidak diterima, tidak memiliki penguasaan di mata pelajaran agama. Artinya, di sini ketika kita menghadapi perilaku siswa di sekolah, kita wajib menyadari kenapa siswa tersebut melakukan tindakan. Ketika kita memahami, artinya si siswa tersebut sebetulnya sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Siswa sedang main lato-lato di kelas. Ya, Bapak Faisal ya? Jadi kebutuhan kesenangannya sedang dia penuhi, tapi dengan cara yang kurang baik. Nah, tugas kita adalah seperti apa? Menyadarkan siswa tersebut agar dia bisa memenuhi kebutuhan kesenangan tanpa melanggar kesepakatan atau nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Seperti itu. Jadi itu dasarnya, bahwa setiap perilaku manusia itu berlandaskan dari kebutuhan dasar yang 5. Jadi ketika misalkan melihat siswa A berkelahi dengan temannya di kantin, maka kita harus menyadari dulu latar belakangnya kenapa dia berkelahi. Seperti itu. Misalkan Pak Faisal kemarin tidak bisa ikut touring, maka kita harus memahami kenapa Pak Faisal tidak bisa ikut.
Bu Elisa. Biasanya kita sudah menyepakati nilai-nilai kebajikan, kita sudah menyepakati aturan tata tertib sekolah, namun biasanya kita berada pada miskonsepsi berkaitan teori kontrol, bahwa kita itu kecenderungannya ada di sebelah kiri kanan gitu ya. Dari ibu bapak kiri ya. Kita itu biasanya beranggapan bahwa kebutuhan kita itu sama. Saya bisa, kenapa kamu tidak? Gitu kan? Seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal realitasnya setiap orang memiliki gambaran berbeda, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yeuh, cek bapak mah kieu, geus kabuktian ku bapak geus bisa jadi naon kepada anak kita, kepada siswa kita. Padahal seharusnya kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena gambaran realitas kita itu berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kamu gondrong rambutnya, salah. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa si anak ini perilakunya, rambutnya gondrong? Mungkin dia cari perhatian. Karena dia kekurangan rasa kasih sayang. Seperti itu. Jadi kita harus menyadari itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak? Saya bisa mengontrol Papa Isal. Realitasnya adalah hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Ya Papa Isal ya, berani mengontrol diri sendiri. Jangan dikontrol sama orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain? Tidak. Saya tidak bisa mengontrol orang lain, tapi saya bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Gitu. Ya. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Setelah kita membujuk anak, membujuk siswa, tapi gagal, maka kita harus memaksa. Itu mindset kita. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti kita pelajari ini. Model berpikir menang kalah. Kalau misalkan kamu bisa menaati aturan tata tertib, berarti kamu siswa yang baik, yang menang. Kalau kamu misalkan jadi siswa yang sering melanggar, berarti kamu adalah seorang loser, seorang individu yang kalah. Nah ini kalau teori kontrol itu semuanya itu harus berpikiran menang-menang. Karena sebetulnya mereka itu berperilaku berdasarkan kebutuhan dasar. Itu teori kontrolnya, masih teori ya. Nah, berkaitan dengan penegakan aturan disiplin tata tertib sekolah yang berlandaskan nilai kebajikan universal, biasanya kita memperlakukan 3 jenis tindakan. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah nanti yang kita bahas adalah restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar restitusi sebelumnya? Belum. Kerjasama tuh luar biasa. Ada mungkin ya bahasa Indonesia ya? Ciburuy, ya. Hukuman merupakan suatu tindakan yang kurang menyenangkan, yaitu berupa penderitaan yang diberikan kepada siswa atau anak secara sadar dan sengaja. Sering nggak kita melihat hukuman di sekolah? Anak terlambat, dihukum, nangtung di kelas. Ada hubungannya dengan keterlambatan dia dengan hukuman tersebut nggak? Dia terlambat, tapi hukumannya kieu, misalkan. Ada nggak keterlibat ke hubungannya? Anak terlambat karena apa dasarnya? Tapi dihukumnya harus berdiri di depan kelas. Kalau konsekuensi merujuk pada semua akibat atau hasil dari suatu perbuatan, baik akibat atau hasil tersebut bersifat positif maupun negatif. Kalau hukuman cenderung negatif. Si anak tidak masuk pelajaran fisika. Yang rugi anak, tapi dihukum anak tersebut harus membersihkan toilet. Ada hubungannya nggak tindakan dia dengan hukuman yang kita berikan? Tidak ada. Konsekuensi itu harus ada hubungannya dan itu harus ada kesepakatan. Anak tidak hadir misalkan terlambat masuk sekolah, itu 30 menit keterlambatannya. Konsekuensinya kalau orang lain atau siswa lain itu bisa pulang, tapi dia harus stay di sekolah selama 30 menit mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz misalkan. Itu ada hubungannya nggak? Dia terlambat 30 menit, konsekuensinya dia harus tinggal di sekolah lebih lama 30 menit. Ada nggak? Misalkan Andre itu tidak hadir pada saat
pembelajaran olahraga. Konsekuensinya di pertemuan berikutnya Andre harus keliling lapangan olahraga 10 kali. Ada hubungannya nggak? Olahraga. Terlambat. Tidak hadir nih. Pertemuan sebelumnya tidak ada keterangan. Pertemuan selanjutnya Andre ada. Tapi sebelum memulai, Andre itu disuruh keliling dulu lapangan olahraga 10 kali. Ada hubungannya nggak? Tidak ada. Kalau itu dilakukan di mata pelajaran sosiologi, ada hubungannya nggak? Tidak ada. Kalau di mata pelajaran olahraga, ada. Ada ya, masih ada kalau mata pelajaran olahraga. Pelajaran ada. Kalau sejarah, Nggak ada. nggak ada. Artinya konsekuensi itu harus ada hubungannya. Siswa A itu rambutnya gondrong. Konsekuensinya siswa A tersebut harus bayar ke pembina OSIS 30.000 misalkan. Ada hubungannya nggak? Tidak. Konsekuensi yang ada hubungannya apa? Dia harus potong rambut misalkan. Seperti itu. Jadi konsekuensi itu harus ada hubungannya. Tapi kalau hukuman tidak ada hubungannya. Kadang-kadang ternyambung gitu kan. Itu hukuman. Nah, kalau restitusi apa itu? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi berkolaborasi, memecahkan masalah dan mendampingi murid menyelesaikan masalahnya. Itu restitusi. Tingkatan lebih tinggi dibandingkan dengan konsekuensi. Seperti itu. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di tabel ini, hukuman itu identik dengan identitas gagal. Kalau konsekuensi dan restitusi itu identik dengan penerapan kedisiplinan, identitas sukses. Perbedaannya kepada siswa, kalau kamu melanggar, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tapi tidak perlu menyakitkan atau memalukan. Kalau restitusi, pilihan. Apa yang terjadinya merupakan pilihan yang diberikan oleh siswa sendiri berdasarkan pemahaman yang kita berikan. Hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Berdiri di depan kelas atau berdiri di depan ruang guru, nyaman tidak? Bagi siswa. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid sama, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui kalau saya bertindak A, konsekuensinya B. Mereka menyadari dalam diri sendiri, kalau saya terlambat, saya harus seperti apa. Kalau hukuman, saya terlambat, aduh ayeuna naon deui nya dihukumna. Karena berbeda-beda tergantung orang yang menghukum. Mun sama Pak Ajis misalkan dihukumna teh hormat ke bendera. Kalau sama Pak Faisal dihukumnya main lato-lato 2 jam. Itu kan beda-beda. Jadi anak itu menerka-nerka gitu kan. Apalagi nih keadaan tidak nyaman yang saya lakukan, yang saya harus terima. Korban mendapatkan keadilan. Kalau misalkan korban di sini dalam konteks siswa terlambat, korbannya siapa? Teman, guru, dan sebagainya. Konsepnya itu harus mendapatkan keadilan. Gara-gara kamu seperti itu, maka saya merasa puas, adil gitu kan. Korban bisa diabaikan kalau konsekuensi karena fokusnya kepada kejadian. Korban mendapatkan ganti. Nah, nanti kita fokus pada korban mendapatkan ganti seperti apa nanti. Murid anak akan tersakiti kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, murid anak mendapat penguatan. Kalau restitusi, anak yang melanggar itu ternyata hasil akhirnya adalah penguatan, bukan ketidaknyamanan. Perilaku pasif agresif meningkat. Apa itu? Dendam dan sebagainya. Wah, bahu lagi pas saya sekolah dikepret ku guru, kayak pas saya jadi guru ngepret budak, mun budak salah. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek untuk konsekuensi karena bukan dari kesadaran diri. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Ini banyak, silakan Bapak Ibu bisa dipelajari. Jadi hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi netral, dan restitusi itu positif.
Nah ini, biasanya kalau hukuman itu hasil akhirnya, awas kalau dilakukan lagi ya, Bapak akan bertindak lebih daripada ini. Seperti itu ya. Konsekuensi, lakukan apa yang saya lakukan. Karena ini sudah menjadi konsekuensi. Kalau restitusi, apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita menanyakan, sebetulnya ini yang ingin mereka peroleh itu atau hal apa yang ingin mereka peroleh? Apakah kesenangan, kebebasan, dan lain sebagainya? Nah, kalau identitas hukuman itu mode paksaan, konsekuensi, stimulus respon, kalau restitusi, teori kontrol. Konsep diri buruk, orang yang dihukum maka akan mengkonsepkan dirinya adalah orang gagal. Orang yang buruk, orang yang melanggar peraturan, dan biasanya akan mengulangi lagi karena sudah representasikan dirinya sebagai orang yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri baik. Kalau yang restitusi, konsep diri kuat. Bukan baik lagi, tapi lebih baik. Itu restitusi. Nah, berkaitan dengan penegakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, biasanya guru itu memposisikan dirinya menjadi 5 kategori kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kalau penghukum seperti ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Bu Helmi ya seperti itu. Guru-guru yang merupakan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau bla bla bla. Tidak ada koma, titik, tanda seru. Salah we didinya mah. Didinya di pasti didinya di anu keberangan. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dirinya. Karena dia merasa bahwa dirinya itu sudah terbentuk baik dengan proses yang dia terima sebelumnya. Itu penghukum. Silakan Bapak Ibu, apakah kita pernah menjadi seorang penghukum atau tidak? Saya pernah. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Biasanya ibu-ibu ya, Maya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, kamu mah ya, ibu teh kecewa lagi sama kamu. Berapa kali Bapak teh ya harus ke kamu tuh, sok pikir ke kamu teh, capek Bapak teh ih. Sok cuma orang tua kamu kalau tahu kamu seperti ini. Jadi membuat bersalah, ohnya gitu. Di posisi ini, dan biasanya itu sering ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Aduh, ini rendah diri saya saja. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Nah, itu sering kita lakukan. Aduh, Bapak teh capek, ke kamu teh kiri-kiri gitu. Di bajaan teh sok geura pikir kumaha geura. Orang tua kamu yang sudah membiayai kamu gitu kan, dan lain sebagainya. Sering saya gitu. Itu pembuat merasa bersalah. Tapi lebih baik dari penghukum ya. Bertingkat. Yang ketiga itu teman. Nah, sebetulnya ini sudah ke arah yang positif, teman. Tapi ada sisi negatifnya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bersifat negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Lebih dekat posisi teman itu dengan murid. Tapi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo atuh bantu Bapak, bantu Ibu, silakan. Sok dulu ku Bapak dibantuan, sok ayeuna tuh bantu Bapak. Oke, ayeuna teu nanaon ya. Ibu nggak akan seperti itu, tapi nanti ya mohon maaf. Hal negatifnya adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Karena mereka sudah merasa kita itu teman dan ketergantungan terhadap diri kita. Bukan berarti ini tidak boleh. Ini sudah masuk ke tahap positif.
Cuma kita harus minimalisir hal negatifnya. Kamari cuk ibu gitu, tapi nah ayeuna pas saya seperti ini ibu tidak ada gitu kan, seperti itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Pilih-pilih guru yang jadi teman, guru yang jadi lawan. Seperti itu. Nah, yang keempat ini sebagai pemantau. Pemantau ini menjalankan konsekuensi sebetulnya. Minimal komdis. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau, itu harus berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pemantau itu penegak aturan tata tertib sekolah. Beda dengan penghukum ya. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Kamu pakai sepatu putih, maka konsekuensinya misalkan di sini apa konsekuensinya? Pakai sendal. Agus pakai sendal iman. Ya enggak lah, seperti itu ya. Tapi kalau itu sudah menjadi konsekuensi ya apa boleh buat? Itu kalau kita sebagai pemantau. Kamu terlambat 30 menit, maka konsekuensinya berdasarkan aturan tertib sekolah adalah kamu harus sapu-sapu di taman. Itu untuk semua siswa. Jadi kita memisahkan hubungan pertemanan antara siswa dengan kita. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan, coba peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita bertindak berdasarkan aturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini yang sebetulnya biasanya kita harapkan terjadi di sekolah ya, sebagai seorang pemantau. Posisi ini akan menggunakan stiker ya, kalau di sekolah-sekolah dasar itu ada bintang, kalau yang baik ada thunder, ada apa, catatan, daftar cek, poin, itu pemantau biasanya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Di sini kita sudah memiliki tanggung jawab. Ini adalah salah satu posisi yang sangat positif yang perlu kita berikan kepada siswa. Itu pemantau berdasarkan aturan dan konsekuensi. Yang terakhir sebagai seorang manajer. Posisi terakhir adalah manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer itu gabungan antara teman dan pemantau. Ini luar biasa kalau kita bisa jadi manajer ya. Kabayang terlambat 40 orang. Kita tuh harus diskusi satu-satu dengan 40 orang tersebut. Artinya kita nanti harus bisa membedakan kapan kita berperilaku sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Kalau manajer terus Pak, 40 orang gila, itu beres-beres sih kan. Jadi di sini posisi manajer adalah posisi yang ideal untuk menindak siswa secara individu. Nah, jadi gini. Pertanyaannya, apa yang kita yakini? Jadi kita harus berlandaskan pada nilai-nilai universal kebajikan. Apakah kamu meyakininya? Misalkan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakin tuh? Ya Pak, saya meyakininya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu kan? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dia sebetulnya siswa tersebut yang harus memberikan solusi pemecahan masalahnya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi ketika murid melanggar peraturan, dia malah diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Nah, untuk melakukan restitusi di sini dikenal dengan 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, artinya mewajarkan dalam tanda petik perilaku orang tersebut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oh, kamu itu pakai jaket? Bapak juga dulu pernah sih pakai jaket, gitu kan, ke sekolah.
Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Namun, kemudian di sini validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Kenapa kamu pakai jaket? Kedinginan, Bu, Pak. Oh, pantas kamu pakai jaket. Tapi kalau kamu pakai jaket di sekolah, ada nilai-nilai yang kamu langgar nggak? Bukan berarti membenarkan perilakunya, tapi membenarkan dasar perilakunya, kebutuhan yang ingin dia capai. Seperti itu. Contoh kasus. Nah ini contoh kasus yang bagus ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Biasanya ini kita sering menemukannya. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku, cicing sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Guat Fajar, sarewae, lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Artinya si ibu itu hanya menegur Fajar, kemudian ya sudah kembali gitu kan. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, berarti sudah berulang kali, seperti tidak memperhatikan acuh dan tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, ya tahu Bu. Ibu Dani menjawab lirih, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun dia membisu. Sering nggak kita menemukan ini? Sering. Lempeng. Sad boy. Fajar sad boy. Nah, kira-kira contoh kasus ini Ibu Dani memposisikan dirinya sebagai apa? Penghukum, teman, pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Efektif gak buat si Fajarnya? Tidak. Oke. Harusnya seperti apa Ibu Dani ini? Nah itu satu. Apalagi? Diajak ngobrol. Ngobrolnya naon? Ya. Tuh aku guru BK kumaha biasanya ya. Diajak. Jadi bukan hanya menyalahkan, Fajar kamu mah gitu, tapi kan kita pertama harus tahu kenapa Fajar seperti itu. Kebutuhan apa yang dia tidak peroleh di mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kemudian kita bersepakat untuk solusinya ke depannya. Nah, kalau yang ini Ibu Suti, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto, ini gelut ya, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Kemeja si Anto kancingnya terlepas 3. Pada saat itu guru piket langsung melalui mereka, langsung lompat mandi itu. Tapi di dia malah mungkin basketnya. Dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali ya. Artinya memahami bahwa kondisi Dino itu sedang marah. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Kayak nggak apa-apa, wajar kamu marah karena ada kejadian seperti itu. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ya jangan marah-marah dulu, kita kan di sini sekarang. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto. Jadi Dino, kamu melakukan kesalahan kepada Anto? Ya Bu, tadi saya bertengkar sampai menarik kemeja Anto dan kancingnya copot. Nah, kemudian Ibu Suti berbalik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, ya saya mah yang penting baju saya balik lagi kancingnya gitu kan. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing. Oh,
Anto menjawab 10 kancing saya diperbaiki Bu, ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini, dicarekan gitu di imahna ke indung nate. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Coba Dino, eta kumaha carana meh kancing si Anto teh terpasang deui. Nah, Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu, pakai double tip gitu kan. Ibu Siti berpikir sebentar dan mengapi, kalau dilem lagi akan mudah terlepas. Dino, bagaimana kalau kamu menjahitnya gitu kan. Atuh Bu, kan saya tidak bisa menjahit. Nah, Ibu Siti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit Dino? Yang mau menjahit saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Siti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Dia menyadari bahwa itu kesalahannya. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Kalau seperti ini misalkan ya, Tinu pas saya jadi bisa ngajahit halus pisan. Bagus ya skenario-nya. Kan sekarang permasalahannya bagaimana kita bisa mengimplementasikannya gitu. Nah, itu secara teori itu yang diharapkan kita lakukan. Dan ini pun saya sudah praktekkan walaupun secara skenario. Dinda, sini. Duduk dulu. Dinda, kenapa itu jaketnya tidak dilepas? Iya Pak, maaf saya pakai jaket. Apakah Dinda tidak bisa membuka jaketnya? Ya Pak, maaf, Dina tidak bisa buka jaketnya. Tadi barusan diangkut, Dina ketumpahan cat air. Jadinya bajunya kotor, jadi harus pakai jaket. Dinda malu kok misalnya harus dibuka. Oh begitu ya. Oke. Kamu tapi tidak sengaja kan ya menumpahkan cat air tersebut? Tidak Pak, itu terjadi gara-gara Dinda sendiri ceroboh dan tutupin cat air dengan baik. Oke, baik Dinda. Bapak mengerti perasaan kamu. Bapak juga akan merasa malu kalau Bapak harus memakai seragam. Tapi seragamnya penuh dengan cat air. Tapi Dinda sadarkan ya bahwa sekarang ini Dinda melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan tata tertib sekolah. Ya Pak, saya sadar saya harusnya tidak pakai jaket juga. Oke, baik. Bagus sekali Dinda sudah sadar akan kesalahan kamu. Nah, tapi sekarang terkait kesalahan kamu, ada nggak yang bisa kamu lakukan dan harus kamu perbaiki? Ada Pak. Yang pertama itu saya harus meminta izin kepada piket untuk saya memakai jaket dalam pembelajaran. Lalu lagi. Coba apalagi yang harus kamu lakukan supaya kejadian ini tidak terulang lagi? Oke, kayaknya saya harus lebih berhati-hati lagi, tidak ceroboh. Jadi gak akan peraturan sekolah itu nggak akan dilanggar lagi sama Dinda. Oke, baik Dinda. Bapak doakan supaya kamu nanti bisa lebih berhati-hati dan bisa lebih baik lagi sehingga kejadian ini tidak terulang lagi. Oke ya, Dinda? Terima kasih ya Bapak. Oke, silakan. Jadi menurut saya jika seseorang melanggar peraturan sekolah seperti di video tadi, yaitu menggunakan jaket saat di lingkungan sekolah atau pada saat pembelajaran, dengan cara dinasihati secara baik-baik itu membuat perasaan yang melanggar itu akan merasa tenang atau lega ya. Lalu ada sedikit mungkin rasa malu juga karena melanggar peraturan sekolah. Dan juga selain itu kita juga sebagai atau seseorang itu yang melanggar peraturan harus sadar juga bahwa dia mengakui bahwa melakukan kesalahan yaitu melanggar peraturan sekolah.
Najwa, Salsa, apakah benar yang disampaikan oleh Pak Bagus kemarin? Tidak apa-apa, nah jawab saja sebenarnya apa yang terjadi. Bapak di sini bukan ingin menghukum atau mencari kesalahan kalian. Bapak ingin mendengarkan kejadian apa yang sebetulnya terjadi, dan selanjutnya kita sama-sama akan memperbaiki kejadian yang memang yang kurang baik tersebut. Betul Pak, kemarin saya dan Salsa melakukan tindakan kecurangan pada saat ujian. Benar Pak. Oke, bisa lebih jelas lagi tidak? Tindakan curang seperti apa yang kalian lakukan pada saat ujian? Kami menggunakan kunci jawaban Pak pada saat ujian pelajaran matematika dan ekonomi. Maksudnya bagaimana? Kenapa kalian bisa mengakses kunci jawaban ujian PAS kemarin? Kami mencoba mengakses database ujian online sekolah, Pak. Kami bersama-sama menembus sistem keamanan database ujian online sekolah dan ternyata kami berhasil. Benar Pak, saya dan Najwa melakukan hal tersebut. Oh begitu. Canggih benar Najwa dan Salsa bisa mengakses kunci jawaban ujian online. Ini tandanya kalian sebetulnya anak yang berbakat. Walaupun kalian melakukan hal yang kurang baik dalam hal kecurangan pada saat ujian sekolah. Tapi Bapak yakin kalian punya alasan kan dalam melakukan hal tersebut? Benar tidak? Iya Pak, saya pribadi ingin masuk ke perguruan tinggi negeri sesuai cita-cita saya. Makanya saya mau dapat nilai yang bagus, terutama di mata pelajaran matematika dan ekonomi. Saya juga sama Pak, saya ingin dapat nilai yang bagus. Bapak sangat paham sekali latar belakang kalian melakukan tindakan tersebut. Dulu Bapak juga pernah terpikirkan pada saat sekolah untuk melakukan tindakan kecurangan pada saat ujian. Walaupun Bapak tidak jadi melakukannya. Namun, terlepas dari niat baik kalian yang sebetulnya kalian sudah sampaikan, kalian sudah melakukan kesalahan. Caranya kurang baik. Benar tidak? Nah, kalian sadar kan telah berbuat kesalahan dan melanggar aturan tata tertib sekolah. Iya Pak, kami sadar telah melakukan kesalahan. Nilai kebajikan apa yang kalian langgar? Kami tidak jujur Pak. Kami juga berbuat curang dan tidak bertanggung jawab. Oke, baik sekali. Nah, sekarang kalian sudah memahami dan menyadari kesalahan kalian dari diri kalian sendiri. Apakah kalian punya niat untuk memperbaikinya? Kami siap Pak. Bagaimana caranya? Pertama, kami akan meminta maaf kepada guru mata pelajaran matematika dan ekonomi karena telah melakukan kecurangan. Kami juga akan meminta kesempatan untuk mengulang ujian kami di 2 mata pelajaran tersebut, Pak. Oke, bagus. Asalkan kalian meminta maafnya dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, selain itu, ada hal lain yang bisa kalian perbuat tidak dalam hal mencegah kejadian seperti ini terulang kembali? Bolehkah kami meminta diskusi dengan Pak Bagus untuk memperbaiki celah keamanan ujian online sekolah, Pak? Bagus sekali Najwa, silahkan kalian bantu Pak Bagus untuk memperbaiki sistem keamanan dari ujian online sekolah. Sasa ada ide lain enggak? Kalau kami buat video kampanye yang menghimbau siswa sekolah kita itu untuk tidak melakukan tindakan kecurangan pada saat ujian, gimana Pak? Wah, ide yang brilian tuh. Ini membuktikan Salsa dan Najwa sebetulnya adalah siswa yang berbakat. Namun kedepannya kalian bisa menggunakan kemampuan kalian untuk hal-hal yang lebih positif ya. Iya Pak, makasih. Terima kasih banyak Pak. Silakan. Ya lebih baik diomongkan terlebih dahulu kayak gini, lebih baik-baik memberi kesempatan kepada siswa agar tidak melakukan kesalahan yang lagi, tapi diberi tindakan yang tegas agar kejadian menyabotase ini tidak terulang. Tindakannya, hukumannya sesuai dengan tindakan. Jadi kalau misalnya bertindak itu harus siap menerima akibatnya. Nah, jadi di sini saya nanyain kenapa Dinda pakai jaket. Ternyata baju putihnya ketumpahan ketika diangkut. Hah? Gak dibuka sih. Itu nggak direkam Bu itu ya. Ini kan satu-satu. Saya keliling kok. Nah ini feedback dari Dinda, nanti ada tulisannya ya, nggak usah ini. Katanya nyaman gitu. Ya kalau seperti itu. Gitu. Nah ini kasus kedua, siswa yang mencontek ketika PAS. Kebetulan perempuan juga sebetulnya. Jadi ini memang serba kebetulan ya.
Ya, sebetulnya ada yang kenyataan, tapi pelaku yang aslinya bukan di sini. Reka ulang. Ini teman-teman yang dikomentarinya itunya ya, perilakunya bukan. Hah? Kan di sini nggak ada yang baik, ada yang kurang baik, siswa kita itu perilakunya yang kita lihat. Iya, jangan. Tidak ada identitas gagal, tidak ada. Kebetulan yang ada di sana yang menconteknya kan emang nggak nyontek. Ya. Nah, pada saat ini saya nanyain kenapa mereka mencontek. Ternyata kan niat baiknya adalah mereka itu ingin dapat nilai yang baik, bagus. Ya. Jadi apa dia ingin peroleh? Saat. Perlu saya klarifikasi, ini kan sedang PAS kemari. Ini kan contoh. Kalau anak-anak tersebut yang kita tampilkan itu kita sedang mempermalukan mereka, kan tidak boleh. Ya, kok bias gender sih, kan sama laki-laki perempuan. Ya, itu. Nah, itu. Jadi mereka memahami sendiri kesalahannya dan bisa mencari solusi pemecahan masalahnya. Seperti itu ya. Nah, ini feedback dari siswanya tadi dari rekaman video tersebut. Dengan diberi nasihat dan pemahaman yang baik, siswa menyadari sendiri kesalahannya. Ada sedikit rasa malu juga, namun akhirnya lega karena si guru tersebut ya bisa memahami gitu. Oh, nggak apa-apa kalau seperti itu, Bapak juga pernah gitu kan. Karena guru memahami kenapa siswa melanggar dan kemudian siswa didampingi untuk memikirkan alternatif pemecahan masalahnya dan bagaimana siswa diberi kepercayaan untuk memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahannya. Jadi diberi kepercayaan. Itu luar biasa ya, seperti itu. Ini kalau kondisinya yang pakai jaket itu 1-2 orang gitu kan. Kalau lu pakai jaketnya 10 orang kan capek gitu. Nah, artinya kita bertindak bukan sebagai manajer, tapi sebagai pemantau. Nah, jadi bukan berarti kita itu harus jadi manajer terus, enggak. Sesuai dengan kondisinya, fleksibel. Tapi kita hindari posisi kita sebagai penghukum dan juga pembuat merasa bersalah. Nah, Najwa merasa lebih baik jika diberi pemahaman seperti itu, senang diberi kepercayaan untuk memperbaiki kesalahan, bahkan bisa memberikan solusi agar kesalahan serupa tidak dilakukan kembali oleh teman atau siswa lain. Jadi akhirnya di cerita video ini si Najwa dan temannya itu membantu, ceritanya Pak Bagus ya, untuk memperbaiki sistem ujian online-nya karena mereka ternyata bisa menembusnya dan akhirnya tahu celah keamanan seperti apa. Asal di filmnya seperti itu. Nah, itu mungkin Ibu Bapak berkaitan dengan praktek restitusi. Sekali lagi bukan berarti kita salah kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau yang memberikan konsekuensi sebagai teman dan setiap saat harus berupaya sebagai manajer. Ketika ada pelanggaran, diajak ngobrol 10 menit, 15 menit, 30 menit, budakna 20 kali 30, genep 100 menit, ngajarnya seperti itu. Jadi memang kita bisa menentukan posisi kapan kita berperilaku sebagai pemantau, sebagai teman, dan juga sebagai seorang manajer. Dengan berbagai level pelanggaran tata tertib yang berbeda. Itu. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu, nanya. Iya, luar biasa. Amazing.
Alhamdulillah, positif sekali ya feedbacknya. Ya, ya. Praktikan aja nanti satu orang, dua orang. Ada lagi nih pertanyaannya Ibu Bapak? Maaf ya, Bapak Isa. Kalau mempraktikkan restitusi di rumah bisa sekali sebetulnya. Nanti dengan Pak Isa. Gitu. Oke, Bapak Ibu kalau tidak ada minta tolong sebentar untuk anak zaman sekarang kan pinter membalikan keadaan. Misalkan seperti tadi, kebetulan Pak Agi mah tidak pakai jaket. Kenapa Pak pakai jaket? Tapi ketika melihat guru yang lain itu Pak, nah itu gimana? Misalkan ketika anak malah melihat, iya gitu, itu gening gurunya Pak, nah dilarang merokok Pak. Itu gening Pak, gurunya merokok. Nah itu bagaimana Pak Agi dalam penegakan segitiga restitusi? Saya mewakili bidang kesiswaan Pak. Ya. Artinya seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa kita itu harus berlandaskan kepada nilai-nilai kebijakan universal. Yang namanya universal itu berarti disepakati oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di ekosistem tersebut. Artinya kalau misalkan disepakati bahwa di sekolah baik siswa maupun guru dilarang memakai jaket, ya, maka kita harus bisa mematuhi itu semua. Dan apalagi sebagai seorang guru harus menjadi contoh yang baik, suri teladan. Jadi kalau misalnya kamu pakai jaket, nah tapi ada bapak ibu guru yang pakai jaket, kamu tong main lato-lato, ayo bapak-bapak keur main lato-lato gitu. Seperti itu ya. Apalagi yang ngerokok di kelas ya, nggak ada di sini yang ngerokok di kelas. Ya, jadi mungkin nanti bersama dengan rekan-rekan kesiswaan dan juga sarana bisa mengkondisikan supaya bapak-bapak itu ngerokoknya tidak kelihatan sama siswa, ya gitu. Kalau dilarang ngerokok susah, Bu Rika. Nah. Jadi harus sepakat terhadap nilai-nilai yang ada. Jadi peraturannya itu harus kita sepakati bersama. Nah, gitu. Jadi jangan sampai misalkan kita sedang menindak yang kesiangan siswa, tiba-tiba ayam motor Shogun jam 8 gitu kan. Itu artinya kan itu jadi kontradiktif gitu. Berarti kita tidak sepakat dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kekuasaan. Kemarin saya lagi menerapkan anak-anak yang terlambat. Ya, mangga siap. Lebih kurang ada 100. Mungkin ini yang Bapak Ibu pikir tahu lah bagaimana kondisi ketika anak terlambat. Jadi kami ketika sedang melakukan penerapannya sedang mencoba. Tiba-tiba ada satu oknum guru yang marah-marah karena beliau pun terlambat. Ini kan maksudnya bagaimana kami mau menerapkan hal ini ketika tidak ada kesadaran dari gurunya dan maksudnya di depan siswa gitu, dan kami sudah dihargai. Kamu satu itu harus pakai, gue pernah ditawar pakai, gitu. Jadi kan kembali lagi hal yang tidak mudah. Tidak mudah. Jangankan mungkin kita menerapkan nilai kebajikan di sekolah, di rumah pun sebetulnya tidak mudah ya, apalagi 1000 gitu kan, 1000 siswa. Nilai-nilai. Gitu. Jadi memang ini PR bersama dan perlu kesepakatan bersama juga. Mangga Bapak Isam ini pada curhat. Nanti mungkin Bu Helmi nanti bisa diagendakan rapat juga. Jadi mungkin sebelum nilai-nilai kebajikan itu disepakati oleh siswa, guru juga harus menyepakatinya.
Hatur nuhun Bu Helmi atas apa ya tanggapannya, feedbacknya. Segitiga restitusi ini berjalan perlu adanya kemarin kata Pak Ahmad teladan dari Pak Guru. Iya, nah, teladan dari guru. Luar biasa ya. Terutama kombinasi itu harus memberikan teladan yang luar biasa. Tadi saya udah ada teladan kok di video itu. Mangga yang lain ada pertanyaan? Enough. Kalau tidak ada, Bapak Ibu silakan minta bantuannya untuk mengakses ini dengan dua cara. Cara pertama bisa ketik www.menti.com and use the code, ya, atau scan. Hah? Tadi ngasih ilmu pengetahuan itu lebih berharga dia. Ya, silakan dipilih. Banyak yang sebagai teman ya. Teman tapi pilih-pilih. Bu. Nggak bisa yang lain. Apa? Tuh kan ikan yang kali iya. Ya didinya mah. Tah, ya. Atas? Kalau di sini berarti kita banyak berperilaku sebagai teman pada siswa. Alhamdulillah ya, tidak ada yang berperilaku sebagai penghukum. Nah, ini ada contoh kasus Ibu Bapak, silakan dipelajari. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Ibu Bapak melihat dan memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Gambar manis. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Apa yang seharusnya Ibu Bapak lakukan? Silakan jawab di sana. Pertama itu kalau ngobrol nggak nanya apa dulu, Sabrina? Tolong isiin pulsa atau gimana gitu. Ya, apa yang harus dilakukan gitu kepada Sabrina? Apakah langsung Sabrina push up? Sabrina buka sepatu. Hah? Hah? Usti, mau suci? Eta tuh tong batu tuh harita www.menti.com. Sabrina hari itu bangun terlambat. Jadi dia terlambat, jadi buru-buru tanpa dia sadari. Apa yang seharusnya Ibu Bapak lakukan? Membiarkan? Ya udahlah nggak apa-apa Sabrina. Nah kebetulan teman. Menghukum? Kalau misalkan menanyakan itu, menanyakannya seperti apa?
hal yang agak tidak melakukan pelanggaran. Wah, luar biasa ya jawabannya. Namun hiji mah Ditanya. ieu mah kudukan di luhur di handap di WC loba. Oke. Jadi kalau melihat jawaban Ibu Bapak, kita di sini minimal sudah bertindak sebagai teman, pemantau, bahkan sebagai manajer. Mungkin untuk bisa menegakkan budaya positif di sekolah, yang pertama itu satu, kita punya nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Nilai kebajikan itu tertuang dari visi misi sampai ke peraturan tata tertib. Nah mungkin itu peraturan tata tertib itu harus diketahui dan juga disepakati. Kemudian kita sebagai guru jangan sampai menuntut siswa untuk disiplin tanpa kita juga bisa menerapkan disiplin diri. Karena syaratnya dari itu dulu, disiplin diri, karena budak ayeuna mah pinter ngebalik-balikeun gitu. Nah, ketika kita sudah bisa menegakkan aturan tata tertib, artinya sudah bisa menegakkan konsekuensi sebagai seorang pemantau, barulah kita bisa bertindak sebagai manajer. Kalau misalkan kondisinya seperti sekarang aja di sekolah kita, yang kita akui sendiri bahwa muka berangan, memakai sepatu dan lain sebagainya itu tidak 1-2 siswa, tapi banyak. Akan repot sekali jikalau kita menerapkan restitusi untuk setiap siswa. Jadi mungkin restitusi ini bisa diterapkan oleh kondisi-kondisi khusus bagi permasalahan yang perlu kita hadapi bersama-sama. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Jadi kalau boleh saya jawab yang kemarin itu, sebetulnya kurikulum Merdeka kali ini salah sekali jikalau hanya disebut menekankan pada nilai pengetahuan dan keterampilan. Karena di program guru penggerak yang saya ikuti ini, selama 2 bulan ini saya belum masuk ke tahap pembelajaran. Artinya memang menyadarkan kita tentang hakikat hidup siswa terlebih dahulu. Jadi fokusnya kepada ini dulu gitu, tidak ke pembelajaran. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan menyusun modul ajar fisika dan sebagainya. Lebih banyak ke sini. Jadi bagi Bapak Ibu silakan yang ingin bergabung kepada grup band CGP 4 bulan lagi. Seperti itu ya Bapak. Silakan, banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang saya pribadi terima di kegiatan CGP tersebut. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa masuk dan bisa sama-sama memajukan bangsa melalui pendidikan. Terima kasih. Kalau saya sendiri jawabannya, yang pertama ya untuk melakukan praktek restitusi, yang pertama adalah memvalidasi perilaku dari Sabrina. Oh oke, Sabrina kamu buru-buru ya. Oh, Bapak juga pernah dulu buru-buru sampai Bapak lupa pakai seragam. Harusnya maksud Bapak itu tidak menggunakan seragam yang sesuai dengan aturan. Harusnya hari Kamis itu pakai baju adat, malah pakai baju korpri, padahal mah kan istrikana dietanya. Artinya kita menerima perilaku Sabrina gitu, bahwa karena kondisi khusus, karena terburu-buru, maka bisa terjadi seperti itu, memvalidasi kemudian menggali. Kenapa kira-kira Sabrina bisa terburu-buru? Terburu-buru karena telat bangun. Berarti akar permasalahannya adalah telat bangun. Kenapa telat bangun? Karena Sabrina misalkan main game sampai jam 11. Nah berarti supaya tidak telat lagi bangun, apa yang harus dilakukan Sabrina? Ya tidur lebih awal. Supaya bisa tidur lebih awal berarti main gamenya jangan jam 11 sampai jam 10 misalkan. Ya nggak apa-apa. Eta ke Sabrina, namun ke Satria kumaha? Sarua atuh. Nah, strukturnya ya di dunia mah seperti itu. Jadi kita menggiring siswa itu untuk menemukan akar masalahnya dan mencari solusinya, seperti itu.
Clear, bisa. Nah, itu bercanda Bapak Isal, kita harus sama memperlakukan siswa. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan di kegiatan kali ini. Mungkin kita bisa kembali lagi ke room utama di ruang guru. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi aktif Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi tidak terlalu formal ini ada nilai-nilai positif yang kita bisa ambil dan kita bisa implementasikan demi memberikan layanan pendidikan yang baik kepada siswa-siswi kita. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.